Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, untuk kali ini kita sudah memasuki tema 4 ya nak. Sudah di buku, mempelajari buku 6B. Tema 4, subtema 1, IPS, globalisasi. Untuk kali ini pembelajaran IPS kita tentang globalisasi. Globalisasi itu adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia atau mendunia, ya nak ya, mendunia. Jadi materi hari ini tentang kerjasama negara anggota ASEAN, ya. Kenapa? Apa penyebab adanya globalisasi itu? Sebenarnya globalisasi itu ada dampak positif dan negatifnya, tergantung kepada kita cara menyikapinya. Globalisasi itu kalau dampak positifnya terjadinya perkembangan dunia, teknologi, adanya alat komunikasi yang canggih dan alat transportasi. Ya, jadi adanya teknologi dan alat komunikasi ini memudahkan kerjasama antar negara. Iya betul, seperti kita punya HP. Jadi meskipun kita jarak jauh, kita masih bisa berkomunikasi, bisa video call tanpa wajah, enak ya. Apa kalau alat transportasi memudahkan barang masuk keluar antar negara? Iya. Contohnya, kita sekarang belanja online bisa sebentar, seminggu sudah sampai, atau itu antar daerah. Kalau antar negara sebentar ada pesawat, enak ya. Cepat barang masuk dan keluar antar negara itu mudah, ya. Kali ini kita membahas kerjasama negara anggota ASEAN, di mana kerjasama antar negara anggota ASEAN itu ada 3 bidang: bidang sosial, bidang budaya, dan bidang politik. Nanti kita akan bahas satu-satu. Selanjutnya, ruang lingkup kita membahas tentang negara ASEAN. Di IPS tema sebelumnya kita sudah membahas negara ASEAN itu ada di buku yang kita pelajari ini ada 10 negara. Tetapi udah tambah 1 menjadi 11 negara. Yang pertama itu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan satu lagi itu Timor Leste. Tetapi di buku kita Timor Leste tidak dimasukkan, tidak apa-apa. Ya nak ya. ASEAN itu kepanjangannya Association of Southeast Asian Nation, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara itu mempunyai perkumpulan atau kelompok yang dinamakan dengan ASEAN, karena dia berada di negara kawasan Asia Tenggara. Oke, kita akan membahas bentuk kerjasama ya nak ya. Negara ASEAN ini pasti memiliki atau menjalin kerjasama. Untuk apa tujuan negara ASEAN itu menjalin kerjasama? Iya, seperti Indonesia menjalin kerjasama dengan Malaysia, menjalin kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara. Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Iya, jadi dengan adanya kerjasama meningkatkan pertumbuhannya. Yang kedua, menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Ya, jadi kalau kita bekerja sama itu setidaknya konflik antar negara itu tidak terjadi lagi karena kita mempunyai kerjasama. Ya nak ya. Kemudian, apa faktor terjadinya kerjasama? Jadi negara ASEAN ini melakukan kerjasama itu kenapa? Apa penyebab dia melakukan kerjasama itu? Apa faktor terjadinya kerjasama itu? Negara anggota ASEAN itu yang pertama SDA, sumber daya alam. Jadi 10 negara ASEAN atau 11 negara ASEAN itu kan memiliki sumber daya alam yang beragam, banyak. Kita sudah bahas di materi sebelumnya bahwa sumber daya alam antar negara itu beragam, memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda. Ada juga kenampakan alam yang sama seperti Indonesia, kayak Thailand, dia memiliki luas lahan pertanian sehingga dia bisa menghasilkan padi. Nah, sedangkan negara lain ada beberapa yang tidak, dia memiliki atau menghasilkan minyak bumi. Nah, jadi dengan adanya keberagaman itu akhirnya saling melengkapi.
Jadi Indonesia mengirimkan padi karena padi kita yang banyak, lahan pertanian yang luas, dan negara lain menghasilkan minyak bumi. Jadi saling melengkapi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, berada dalam wilayah yang sama. Iya, jadi negara ASEAN ini negara yang kawasannya itu sama, negara kawasan Asia Tenggara bertetangga, sehingga terciptanya kerjasama, bertetangga dekat gitu kan, maksudnya antara negara satu dengan negara lainnya seperti Indonesia dengan Malaysia itu tidak terlalu jauh gitu, bertetangga, makanya bisa mendorong untuk saling bekerja sama. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, contohnya saja seperti Singapura, dia itu memiliki pengetahuan dan teknologi termaju di Asia Tenggara. Tetapi sumber daya alamnya terbatas. Jadi sama seperti sumber daya alam tadi, saling melengkapi. Jadi Indonesia bisa juga bekerja sama dalam penguasaan ilmu pengetahuan, seperti bekerja sama kayak melakukan pertukaran pelajar kan, karena bisa pelajar Indonesia untuk mempelajari teknologi karena dia mempunyai ilmu pengetahuan teknologi yang bagus, canggih di sana, jadi bisa bertukar. Iya, nanti kita akan bahas satu-satu. Itulah faktor terjadinya kerjasama negara anggota ASEAN itu adalah sumber daya alam, berada dalam wilayah yang sama, yaitu sama-sama di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelum tadi kita sudah membahas bahwa kerjasama antar negara ASEAN itu ada 3, sosial, budaya, dan politik. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang sosial, ya nak ya. Yang pertama itu penanggulangan bencana, iya, itu sosial. Jadi kalau adanya kerjasama dengan negara ASEAN, contohnya seperti Indonesia kemarin misalnya terkena tsunami ya, jadi dibantulah dari negara-negara ASEAN itu, misalnya bantuan tenaga atau bantuan alat. Jadi itu penanggulangan bencana gitu kan, jadi memberikan penanganan darurat gitu. Jadi saling membantu, itulah bidang sosial. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial. Iya, jadi untuk membangun negara ASEAN itu jadi untuk ditingkatkanlah kesejahteraan sosialnya. Ketiga, melindungi hak-hak keadilan sosial penduduk negara ASEAN. Iya, jadi hak-hak keadilan sosial antar anggota ASEAN itu tuh dilindungi. Yang keempat, sarana kesehatan negara ASEAN. Iya, jadi ditingkatkanlah kualitas sarana kesehatan ASEAN, negara ASEAN. Yang kelima, perlindungan sosial. Jadi seluruh penduduk negara ASEAN itu dilindungi, ya. Kemudian di bidang budaya, meningkatkan jumlah tenaga ahli. Contohnya misalnya gini, ya nak ya, kan di setiap negara itu kan memiliki budaya masing-masing. Dia memiliki ciri khas budaya masing-masing. Jadi dengan adanya bentuk kerjasamanya dalam bidang budaya itu meningkatkan jumlah tenaga ahli itu, misalnya gini, dia mempunyai tenaga ahli yang mampu menguasai pengetahuan, jadi ditingkatkanlah ke jumlahnya. Kedua, memberikan bantuan bagi penemuan yang bermanfaat. Jadi misalnya gini, ada anggota atau penduduk negara ASEAN itu memiliki penemuan atau menghasilkan suatu penemuan yang bagus, jadi diberikan bantuan. Yang ketiga, kerjasama meningkatkan sumber daya alam. Ya, jadi sumber daya manusia, ya nak ya, SDM. Jadi kenapa ada bentuk kerjasama dalam bidang budaya ini? Memiliki sumber daya manusia itu ditingkatkannya, sehingga menghasilkan memiliki daya saing untuk dunia. Pertukaran pelajar yang tadi dibilang, pertukaran pelajar antar negara. Kemudian mengenalkan budaya khas masing-masing, seperti kita contohnya mempunyai batik, makanan khas rendang. Jadi mengenalkan budaya. Jadi antar negara itu punya budaya khas masing-masing yang diperkenalkan, sehingga seperti kita, batik kita terkenal di negara lain.
keenam SEA Games. Ya, itu tuh kayak pertandingan olahraga antar negara. Jadi setiap negara itu berkumpul untuk melakukan SEA Games. Yang ketujuh, meningkatkan jumlah UKM, unit kerja menengah, maksudnya unit kelompok menengah ini meningkatkan bidang budaya ya, kayak seperti batik tadi. Jadi penduduk Indonesia yang memiliki kelompok menengah untuk kayak di bidang batik, jadi ditingkatkan lah jumlahnya supaya juga membentuk atau menghasilkan lapangan pekerjaan ya nak ya, itu di bidang budaya. Kemudian ada yang ketiga di bidang politik. Kemudian di bidang politik itu setiap negara itu pasti memiliki sistem pemerintahan dan politik yang berbeda-beda ya. Akan tetapi perbedaan tersebut itu tidak menjadi penghalang untuk menjalin kerjasama di bidang politik. Contohnya ASEAN memiliki banyak pilar kerjasama, sehingga bentuk kerjasamanya itu yang pertama memajukan prinsip demokrasi. Jadi intinya seperti Indonesia itu kan memiliki menjunjung sekali, sebagai negara Indonesia itu kita memiliki menjunjung azas demokrasi. Jadi ditampilkanlah bahwa Indonesia itu untuk ASEAN itu agar Indonesia itu mengajak anggota ASEAN itu lebih demokratis terhadap bangsanya dengan melindungi hak azazi mereka sebagai penduduk. Jadi kita memberikan dampak positif bahwa azas demokrasi, politik kita demokrasi itu kan juga menjadikan menampilkan atau memberikan kepada negara lain atau negara ASEAN itu bahwa demokrasi itu bagus gitu kan. Yang kedua, meningkatkan memajukan keamanan, kebijakan pelarangan senjata nuklir di Asia Tenggara, membantu penyelesaian konflik ya. Misalnya gini, adanya konflik politik antar negara itu, maka negara ASEAN itu wajib membantu menyelesaikannya, mempererat persatuan dan kesatuan, menjalin hubungan di luar kawasan Asia Tenggara. Jadi bentuk kerjasama ASEAN ini di bidang politik ini dia bisa menjalin hubungan di luar kawasan Asia Tenggara. Kemudian menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN ya, untuk meningkatkan keamanan maka dijalinlah kerjasama di bidang maritim ASEAN. Kemudian melakukan kerjasama perjanjian kawasan damai, jadi damai, bebas dan netral, untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara itu bebas, damai, netral dan dari berbagai permasalahan negara di luar Asia Tenggara. Itulah bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang sosial, budaya dan politik. Intinya di mana bentuk kerjasama negara ASEAN ini antar negara kawasan Asia Tenggara ini sangat bermanfaat atau saling menguntungkan antar setiap negara. Karena dengan beragamnya sumber daya alam, ilmu pengetahuan teknologi yang canggih, maka bisa membentuk kerjasama untuk saling membantu juga ya nak ya. Mungkin itu bisa dipahami oleh anak ibu, dan anak ibu juga bisa membaca di bukunya. Semoga anak ibu paham. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.